warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aziza dari kelompok 7 Prodi Pendidikan Biologi A dengan NIM 191404125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi dari kanos-kanos atau ikan bandeng. Sebelum kita melakukan praktikum, sebaiknya kita menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Jadi yang pertama, alat yang digunakan yaitu yang pertama gunting, yang kedua pinset, yang ketiga ada pisau, yang keempat ada baki, sementara bahannya yaitu ada kanos-kanos atau ikan bandeng. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari ikan bandeng. Jadi morfologi dari ikan bandeng itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian sepal. Bagian sepal itu dari anterior moncong sampai ke posterior operculum. Kemudian bagian kedua yaitu trunkus, di mana trunkus ini dari bagian posterior operculum sampai ke bagian anus. Kemudian bagian yang ketiga yaitu kaudal, di mana kaudal dari bagian anus sampai ke bagian posterior ekor. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sirip dari ikan bandeng. Yang pertama yaitu pada bagian dorsal atau punggung disebut dengan pinna dorsalis. Yang kedua yaitu sirip perut yang disebut dengan pinna ventralis. Yang ketiga yaitu sirip dada yang disebut dengan pinna pectoralis. Yang keempat yaitu sirip dubur atau disebut dengan pinna analis. Kemudian yang terakhir yaitu sirip ekor atau disebut dengan pinna caudalis. Baik, di sini kita akan mengamati bagian anatomi dari ikan bandeng. Jadi, cara membedahnya yaitu kita membedah dari anus sampai ke bagian posterior operculum, kemudian menuju ke arah dorsal sampai ke linea lateralis dan membentuk sebuah kotak dan kembali ke anus. Jadi cara pembedahannya seperti ini. Lakukan secara perlahan agar tidak merusak organ pada ikan bandeng. Di sini kita akan mengamati mengenai anatomi dari ikan bandeng. Yang pertama yaitu bagian hati, di mana bagian hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu yang disimpan di dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Yang kedua yaitu gelembung renang, di mana gelembung renang membantu ikan untuk mengapung di dalam air sehingga ikan tidak harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Yang ketiga yaitu ada dinding organ,
Kemudian selanjutnya yaitu ada lambung, di mana lambung ini berfungsi sebagai tempat penampungan makanan dan tempat perlindungan dinding lambung dari asam klorida. Kemudian berikutnya yaitu ginjal, dapat kita lihat di sepanjang tubuh dari ikan bandeng yang berwarna hitam, di mana fungsi dari ginjal ini yaitu sebagai osmoregulator, yaitu mengatur konsentrasi cairan serta mengimbangkan pemasukan dan pengeluaran cairan tubuh oleh ikan. Berikutnya yaitu ada lemak. Lemak yang berwarna kekuning-kuningan, di mana berfungsi sebagai makanan cadangan. Berikutnya yaitu ada usus, di mana usus ini berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan zat makanan. Berikutnya yaitu ada bagian insang, di mana bagian insang ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu gill raker di bagian ini. Kemudian ada gill arch yang memanjang. Kemudian ada gill filamen yang berbentuk seperti benang-benang. Kemudian yang berikutnya yaitu ada organ jantung yang ini, di mana jantung ini juga terdiri atas 3 bagian, yaitu ada bagian atrium, bagian ini yang berwarna agak gelap. Kemudian ada bagian ventricle yang berwarna agak kemerahan. Kemudian ada bagian bulbus yang berwarna agak keputihan. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada ikan. Proses peredaran darahnya dimulai dengan darah dipompa oleh jantung, tepatnya pada bagian ventricle. Kemudian darah mengalir menuju insang, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida oleh dinding kapiler. Kapiler insang membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Proses pernapasan pada ikan. Proses pernapasan pada ikan dimulai saat air masuk ke dalam rongga mulut. Dalam keadaan ini, tutup insang menutup. Kemudian, air yang tadi masuk ke rongga mulut akan dikeluarkan melalui tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Begitu juga dengan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Sistem reproduksi. Reproduksi ikan diawali dengan bercampurnya spermatozoid dari ikan jantan dengan telur atau ovum dari ikan betina, sehingga menghasilkan telur yang dibuahi. Selanjutnya, telur ini akan mengalami pembuahan sel secara berulang-ulang, kemudian berkembang dan akhirnya membentuk individu baru. Sistem kerja kelenjar endokrin. Kelenjar sistem endokrin mengontrol pelepasan hormon. Setiap kelenjar bertanggung jawab untuk memproduksi hormon yang membantu mengontrol fungsi tubuh yang diperlukan. Tanpa kelenjar ini, kontrol keseluruhan proses vital akan terancam. Sistem pencernaan. Secara umum, alat-alat pencernaan ikan meliputi rongga mulut pangkal, lalu menuju tenggorokan atau faring, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung, usus, dan anus. Ikan juga mempunyai kelenjar pencernaan berupa hati. Sekian pengamatan anatomi dan morfologi dari ikan bandeng atau Canos. Sekian and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.